Saya baru saja minggu lalu mutasi dari jemaat Agape pindah ke kantor Sinode Gemit. Saya suka ingat setiap kali mutasi itu. Jemaat-jemaat ini mantap. Saya kira di GPB mungkin tidak begitu ya, tapi kami mengalami. Saudara, kalau jemaat itu orang suka satu pendeta, orang akan menghadap ke majelis sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kami punya pendeta, jangan. Kenapa? Kami sementara membangun. Terus sinode bilang, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak. Itu kalau suka. Aduh, kalau orang tidak suka ini pendeta, aduh. Ambil. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang terbatas dan berdosa ini. Memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan hari ini, biar kami pulang dengan kemuliaan-Mu karena pemberitaan ini. Jauhkanlah penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kita buka bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 7. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Yang paling pertama itu adalah nama. Nama. Tadi ketika saya dijemput ditanya, pendeta kenapa dipanggil Yandi tapi namanya Joseph Andreas. Jadi saya kasih tahu. Saya punya mama itu melahirkan saya kira-kira 48 tahun lalu di satu kota kecil di NTT, Soe namanya. Ini sebut mesti baik-baik. Soe, 1, 2, 3. Harus pakai tekan begitu, jangan bilang Soe. Itu bahaya gitu ya, Soe. Soe artinya timba. Itu mama lahirkan saya di satu tempat yang sekarang ini jadi panti asuhan. Mama buta dua-dua mata dan separuh badannya lumpuh. Pemilik tempat itu namanya Joseph Andreas Christian, masih hidup hingga hari ini. Karena lihat ibu yang buta dan lumpuh itu melahirkan seorang anak laki-laki, beliau bilang, kasih saya punya nama di itu anak laki-laki. Jadilah saya Joseph Andreas. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua-dua mata yang buta bisa melihat, separuh badan yang lumpuh itu pulih kembali. Mama umur 70 tahun sekarang. Rupa-rupanya di hamil awal sebelum sakit mama mau saya dipanggil Yandi. Tapi karena semua surat itu sudah tertulis Joseph Andreas, maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Kenapa saya mulai dari ini? Karena setiap kali nama itu disebut, saya ingat bagaimana seorang perempuan yang sakit tapi melahirkan. Yang baik-baik saja melahirkan sakit, apalagi yang sakit dan melahirkan. Setelah mama sembuh, saya bilang kepada banyak orang, saya bilang pada saudara-saudara, saya bilang pada istri saya bilang pada ipar-ipar saya, mama tidak ada salah. Dia mau marah, mau buat apa saja, tugas kita hanya dengar. Setiap kali nama itu disebut, saya ingat sesuatu. Gereja ini namanya, waktu sebut Gibeon, apa yang saudara ingat? Nah ini mulai kacau ini.
Waktu disebut Gibeon, apa yang tadi kan kita ikut sejarah gereja yang disampaikan. Waktu disebutkan Gibeon, apa yang kita ingat? Harusnya ada sesuatu yang kita ingat setiap kali nama itu disebut. Amin. Itu pertama. Kedua, hari ini kita merayakan ulang tahun jemaat Gibeon ke berapa? 38 itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Tua atau muda? Yang benar ini dia sudah banyak atau sedikit? Aneh juga itu pertanyaan. Tapi saya mau kasih tahu kita di awal saudara-saudara bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan kita hanya 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27, tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, naik. Ini sebenarnya dia bicara tentang pembangunan fisik. Saya bayangkan 38 tahun lalu gereja ini masih gereja di tempat yang belum seindah ini kan? Dan sekarang kita bergereja di tempat yang bagus, pakai AC lagi, orang tidak bisa tidur di rumah, tapi bisa tidur di gereja. Tepuk tangan dulu, mantap itu. Mantap. Ada di sini yang biasa tidur di gereja? Ada juga. Tapi susah tidur di rumah. Makanya rajin-rajin datang gereja. 1, dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada juga. Di Gibeon ada. Presbiter atau jemaat? Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit mau keluar dari Gibeon, mau bikin gereja baru. Ada juga di Gibeon nih. Itu badan besar, tapi sesungguhnya masih di Kupang itu kalau orang biasa tersinggung, orang begini. 2. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita berjemaat. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan, berapa lama kita menyanyi. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kg. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kg? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun, bisa pikul mimbar yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan pernah menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Ada masalah. Tapi masalah bukan masalah, cara kita menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Tidak ada satu rumah tangga pun, tidak ada satu gereja pun tanpa masalah. Tapi cara kita menangani masalah itu menunjukkan kedewasaan kita. Kedewasaan psikologi dan kedewasaan iman kita. Ada amin. Saudara-saudara, karena itu hampir-hampir orang yang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, tapi lupa untuk berubah. Ada begitu di Gibeon? Dia ada ikut ibadah sekarang? Ada juga? Laki-laki atau perempuan? Ini mulai masalah ini kalau kita tanya tuh. Orang dewasa iman, dia tidak meminta orang berubah, tapi dia berubah. Karena kepentingannya, kalau mau dunia ini berubah, ubahlah dirimu oleh pembaharuan budimu. Mulai dari sini keluar. Di usia 38,
Tema kita menarik. Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam iman. Sama-sama 1, 2, 3. Bertumbuh. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Bertumbuh dalam iman. Itu sekaligus menjadi alat untuk kita berefleksi. Apakah memang kita berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam iman atau tidak? Lalu kita membaca teks ini yang dengan ringan sekali mengungkapkan kepada kita 4 bagian yang menarik. Yang pertama dia bilang berakar. Sama-sama 1, 2, 3. Tahu akar? Pertanyaan pentingnya adalah, kalau saudara pernah lihat pohon yang punya akar, yang bertumbuh, saudara-saudara pasti tahu fungsi akar itu apa? Akar itu paling tidak punya 2 fungsi. Yang pertama supaya itu pohon berdiri dulu di situ. Akar makin kuat, itu pohon makin kuat. Amin. Tapi yang kedua, dia mencari makanan. Yang menarik sekarang saudara-saudara adalah gereja mesti berdiri di atas Kristus itu, berakar di dalam Kristus, mencari sari-sari makanan dari Kristus. Supaya Kristus dikenal di dalam dunia ini. Kalau saudara dan saya dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Dan setiap kali orang melihat hidupmu, mereka memuliakan Allah. Amin. Kata-kata mantap di sini. Kenapa diam? Tindakan mantap, kesetiaan mantap, kesucian mantap. Dunia kiamat sudah. Satu-satunya berakar, satu-satunya cara untuk berakar di dalam Kristus adalah menjaga kesucian. 1, 2, 3. Kristus yang kita sembah itu dia suci. Yang suci tidak dapat bersatu dengan tidak suci. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Kalau kita sebut kudus itu terang, yang kita sebut tidak kudus itu gelap. Saya mau tanya, kita di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita sudah di terang kita pulang ke gelap? Orang di terang biasa kembali ke gelap itu kan dia biasa begini. Apa ini? Kalau sudah begini agak lama, sedikit lagi dia begini. Di Jakarta aja begitu. Di Gibeon dia majelis. Artinya yang ingin saya sampaikan, kalau kita berdiri di dalam Kristus, di atas Kristus, dan kita menyerap daripadanya, maka tidak boleh makanan yang beracun. Yesus tidak kasih kita makanan beracun toh. Bagaimana bisa berdiri kuat? Satu waktu Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Murid-murid jawab, orang-orang bilang, kata orang. Tetapi Yesus bikin lebih spesifik, tetapi menurut kamu siapakah aku? Petrus bilang, engkaulah Mesias. Petrus, engkaulah batu karang, dan di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Allah maut dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang saya katakan? Gereja berdiri di atas pengakuan orang percaya. Sama-sama 1, 2, 3. Gereja berdiri di atas pengakuan orang percaya. Yang ini percaya Tuhan semua? Mantap. Pendeta Yandi lahir besar di Soe. Kalau dia cerita tentang Soe, saudara percaya? Kalau lahir besar di Soe lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya? Kenapa saudara tidak mau percaya? Ada banyak orang mulutnya berkata tentang Tuhan, tapi dia lebih meyakini setan. Sakit sedikit, pasti tetangga yang bikin. Di Jakarta masih ada begitu. Ini ibu kota negara. Masih ada orang percaya sakit karena orang bikin. Kalau tangan kanan gatal artinya yakin. Kalau tangan
38 tahun tangan gatal belum kaya-kaya. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, orang koreng itu pasti kaya raya. Saudara, karena itu saya ingin mengatakan, kita mungkin maha hadir di semua ibadah. Lansia hadir, kaum bapak hadir, ibu-ibu hadir, sekolah minggu hadir, semua kita hadir. Menyatu dengan Tuhan, kalau tidak, maka kita hanya aktivis pelayanan. Kita sibuk menjawab jadwal-jadwal. Kita melayani pekerjaan dan bukan melayani Tuhan. Kita pakai baju seragam, hitam, ada stone, tapi kita sibuk dengan jadwal. Menarik sesuatu yang dari Kristus. Saudara, yang bisa buat kita berdirikan Kristus, tarik-tarik makanan dari dia. Satu waktu, ketika Yesus menjelaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Penjelasannya kan panjang lebar, tapi saya bikin dia jadi kecil, dari singkat, untuk membahas bagian tentang akar. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus ini, sungguh-sungguh melakukan apa yang Kristus kerjakan. Yohanes pasal 14 ayat 12 bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau semua orang mengaku percaya kepada Kristus, berdiri di atas Kristus, berarti yang Kristus lakukan, itu juga yang kita. Satu waktu, Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara, karena itu yang kita serap dari Yesus. Orang-orang membawa perempuan ini di hadapan Yesus. Hukum setempat mengatakan dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya dorang di mana? Sudah pulang. Terus Yesus ucapkan kalimat ini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang kalau penjelasannya begitu, pertanyaannya gampang. Suami-suami. Satu saat ketahuan istri berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa? Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bisa? Kan yang kita serap dari Yesus itu. Saya yakin yang macam saya ini agak susah. Ada yang bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya istri-istri, ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada suami, papa, pergilah dan jangan berbuat. Pasti beliau bilang, puji Tuhan. Sebagai pendeta kami urus banyak soal begitu. Ada yang ketika ketahuan begitu, ibu ini berdiri di pintu, baru dia bilang dia punya suami pakai bahasa Kupang. Papa kira papa sendiri bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini, tapi berapa kecewa papa. Wah ini kalau cara urus begini tidak bisa. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dari sebuah pertanyaan yang ringan saja, tapi dengan resiko berat. Bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bilang, tunjukkanlah padaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan Yesus tanya, gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal berbuluhan, ini bukan soal uang. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepadanya. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu.
Supaya jangan ada orang yang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja, tapi saya punya persembahan, pergi terus. Tiap minggu hadir. Bukan uang. Diri. Satu waktu Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya nanti di paduan suara ada yang rampas jabatan, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar siapa terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus bawa satu anak kecil taruh di antara mereka. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Selesai. Serapan ini amankah di Gibeon? Belajar dari Yesus, belajar dari Yesus, belajar dari Yesus. Tiap-tiap hari sampai 38 tahun. Belajar dari Yesus. Tidak akan pernah selesai. Tidak akan ada satu orang pun selesai dengan Tuhan, kan tiap-tiap hari dia bergumul dengan itu. Saudara, hal-hal ini serius. Karena kita mau menyerap sesuatu dari Yesus supaya bertumbuh. Mari kita lihat lebih jauh sedikit. Kata yang kedua adalah bertumbuh. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara, kalau lihat ada pohon mangga, belum pernah ada orang paksa pohon mangga untuk bertumbuh. Pohon mangga itu akan bertumbuh begitu saja. Tugas kita adalah membersihkan di sekitarnya supaya dia bertumbuh dengan baik. Yang kemudian harapannya adalah kalau dia bertumbuh dengan baik, pasti dia apa? Berbuah. Kekristenan ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk baptis dia subaptis. Ada yang sudah 3 kali malah. Bahkan sampai Israel baptis lagi di sana. Beragama, simbol-simbol agama penuh. Beriman belum tentu. Saya bawa banyak materi di banyak tempat di Indonesia, banyak yang habis bilang, pendeta-pendeta kita foto-foto dulu. Pas kami mau foto, ada yang bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 nanti, yang foto yang mati. Beragama semua, tapi dapat foto takut. Oh, ini bagaimana ini 38 tahun ini. Beragama tapi tidak beriman. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Banyak yang sudah bertobat, judi su tidak, mabuk su tidak, tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bicara tentang masa lalu. Kami dulu, pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong? Kami dulu. Kalau ada ruang kesaksian di satu ibadah, dia bilang, waktu tahun 1970, pindahlah dia ulang. Waktu tahun 1970, pindah lagi dia ulang. Waktu tahun 1970, satu waktu dia baru bangun di sini, orang korek di belakangnya. 1970. Tidak ada masa depan, dia bicara tentang masa lalu. Itu pertentangannya serius antara generasi yang duluan dengan generasi yang sekarang. Kami dulu, terus anak-anak orang bilang kami sekarang. Ketiga, ini kelas yang paling tinggi, berbuah. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang bertanya menjadi lebih gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Yang bilang gampang-gampang susah ada? Itu tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan saya ingin sampaikan pada saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Kenapa?
ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa dipaksa, tanpa disuruh, asal dia melekat kepada pohon. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat pisang plastik? Alpukat plastik? Jeruk plastik? Pernah lihat? Enak? Pernah rasa? Anak sekolah minggu menyanyi lagu yang mantap sekali. Yesus pokok dan tinggal. Boleh sambil tepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Mantap. Mantap. Mau berbuah tinggal di dalam Yesus. Berarti beraktivitas rohani tanpa tinggal di dalam Yesus. Nah, itu repot. Sekarang saudara-saudara, kita dipaksa untuk merenungkan satu tema tentang bertumbuh bersama. Coba 1, 2, 3. Bertumbuh bersama ini repot. Tuhan Yesus punya murid itu hanya 12. Lebih banyak dari jemaat Gibeon atau lebih sedikit? Jauh lebih sedikit kan? Tapi ada orang-orang tua seperti Yakobus tua, tapi ada anak muda seperti Yohanes. Ada orang-orang kecil seperti nelayan-nelayan kecil di Galilea, tapi ada pejabat pemerintah seperti Lewi pemungut cukai. Ada Lewi pemungut cukai yang mengabdi kepada kerajaan Roma, tetapi ada Simon orang Selot yang anti Roma. Doren 12, tapi kita 1000 lebih bisa bertumbuh bersama tanpa tersinggung. Ngeri itu. Ngeri itu. Kita diminta bertumbuh bersama ini, beda-beda ini. Saudara, Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Isi doanya menarik, supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam, tapi supaya mereka menjadi, bukan menjadi. Banyak yang rindu jadi seragam. Jadi kalau dia rapat itu, omong tidak ikut dia tidak mau, dia keluar saja biar kamu rapat sendiri. Ada begitu di Gibeon, ada di sini. Bisa tunjuk, itu, aduh itu kita cari masalah, jangan, bahaya itu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih, dan supaya masing-masing pribadi dari murid-murid menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada orang dalam persekutuan yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi dia mau menyatu dalam persekutuan. Itu bikin kacau. Saudara, satu waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia dapat kabar jemaat di Korintus sudah mau pecahin. Karena 2 alasan. Alasan pertama, jemaat ini lagi pilih-pilih pelayan ini. Separuh bilang pelayan yang baik itu mesti seperti Paulus. Paulus itu 1 kali berkhotbah 2000, 3000 orang bertobat. Itu dulu baru pelayan. Separuh bilang pelayan yang bagus itu harus seperti Apolos. Karena dia orator yang hebat, khotbah 5-6 jam, kita tidak mengantuk. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa, tapi jemaat sementara mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus dan golongan. Di Gibeon ada berapa pendeta? Aman? Saya lihat jemaat ragu-ragu. Jemaat sekarang ini luar biasa. Baca warta jemaat. Minggu pagi dipimpin oleh pendeta ini. Ada begitu di Jakarta. Di Gibeon ada di sini. Dia yang pakai baju warna. Ini jemaat ini suka pilih-pilih pelayan, itu bikin pecah jemaat. Yang kedua,
Jemaat itu lagi sibuk dengan membanding karunia. Paulus mendefinisikan ada dua kelompok karunia. Ada karunia motivasi, ada karunia manifestasi. Karunia motivasi seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Bukan pakai itu untuk melayani, tapi sibuk membanding-bandingkan. Paulus lanjutkan, dia bilang, kamu seperti anak-anak kecil yang baru menyusu. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang lebih utama. Dan dia kasih tahu karunia yang paling utama itu adalah kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih. Supaya mau bertumbuh bersama ini. Hukum Taurat ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat Tuhan simpulkan tinggal 1 kata, yaitu di pasal 13 Paulus mendefinisikan 15. Tapi kalau saya khotbah 15 ini hari, kita tidak jadi bertumbuh, kita panen. Dia kasih tahu bilang begini, kasih itu sabar. 1, 2, 3. Mau bertumbuh bersama, kalau tidak sabar tidak bisa. Dalam Alkitab sabar itu ada 2. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit, penderitaan yang kita tidak mau lagi jalani, tapi firman bilang apa? Ada beberapa hal dalam hidup yang kita bosan sudah, tapi firman bilang. Ada pendeta yang khotbah lama sekali dan kita tidak mau dengar lagi, tapi firman bilang sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, berkuatlah. Jemaat di Gibeon ini sabar-sabar semua. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ini jemaat. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam jemaat ini yang terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang, ada tetangga-tetangga yang dekat kita punya rumah itu terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang, ada pendeta-pendeta itu terlalu menjengkelkan. Tapi firman bilang, ada majelis jemaat itu terlalu tapi firman bilang, ada anggota paduan suara itu yang terlalu tapi firman bilang, ada suami-suami yang terlalu tapi firman bilang, ada juga istri-istri yang terlalu Ada atau tidak? Siapa punya istri juga? Ya saudara lihat, mau bertumbuh bersama tanpa kesabaran tidak bisa. Tidak bisa, kita butuh sabar. Kesatuan dengan Tuhan tadi, menyerap yang dari Tuhan tadi, roh yang menyatukan kita dengan Tuhan tadi, yang menolong kita bisa dalam sabar itu kita berproses. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu di dunia ini ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada toh. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya kita pusing, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita pusing lah. Tapi kita bisa bedakan. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada? 2 ekor ada? Yang 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara lama, 6 bulan, masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak?
Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam kampung kan? Ayam potong toh. Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan. Itu dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga begini. Tapi ini ayam tidak bertahan. Tidak bertahan. Baru dapat gas motor sedikit, besok mati. Besok mati. Tidak bisa bertahan. Banyak jemaat tidak mampu bertahan. Pendeta yang berani khotbah begini. Habis dia tersinggung. Tanya bilang, coba cek pendeta mana yang kasih tahu ini. Sudah tidak usah lah. Bertahan sedikit. Sampai kesudahan toh. Ini bertahan semua. Kita mau bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama ini kan beda-beda. Contoh saja. Hari raya, hari ulang tahun gereja. Kadang-kadang bukan hal inti yang kita pertengkarkan. Hal-hal yang sepele. Seragam atau tidak. Terus setelah seragam, oke, semua seragam. Pusing lagi di warna apa? Warna sudah beres, pusing. Polos atau pakai motif. Sudah sepakat motif, mau yang begini atau begini, pusing kita di hal-hal itu. Dan itu membuat sejumlah orang tersinggung. Di Gibeon ada. Bayangkan, ini mau bertumbuh bersama ini. Bertumbuh bersama. Saudara, saya pimpin satu acara. Ada ribuan orang hadir. Menjelang khotbah ada ruang kesaksian. Ada ibu-ibu bangun kasih kesaksian menarik. Dia bilang begini, satu waktu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa dia ke surga. Menurut dia surga itu bagus. Saya pikir-pikir memang bagus. Dia jalan-jalan di sekitar surga begini. Terus ada satu ruangan yang bagus, dia coba lihat ke dalam. Ternyata di dalam itu penuh dengan mulut-mulut. Jadi dia tanya malaikat, kenapa di dalam itu ruangan penuh dengan mulut-mulut? Terus dia bilang begini, malaikat jawab, oh itu mulutnya pendeta-pendeta. Kenapa mulut pendeta? Pendeta-pendeta itu khotbah bagus jadi mulut masuk surga, kaki tangan ada di neraka. Boy, saya tersinggung itu, saya. Pas bagian mau khotbah saya bilang, ibu kita dua selesaikan yang tadi, kita selesaikan dulu, Saya bilang, ibu tahu pisau, ibu yang tahu. Coba ibu ambil pisau, ibu potong, ibu punya jari kelingking, sudah luka, berdarah, coba ibu bilang itu jari, bilang, kau rasa? Bisa? Dia bilang tidak bisa. Nah itu, Alkitab juga bilang begitu. Gereja itu, Yesus kepala gereja dan kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh yang disebut sebagai tubuh Kristus. Mata, karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari tangan. Siapa yang malam-malam perut sakit mau pergi ke WC terus kaki bilang di perut, maaf, pergi sendiri. Tidak bisa, saya bilang, ibu tidak bisa. Alkitab kasih tahu, justru kalau tangan terluka, mata menangis. Dan kalau mata menangis, tangan melap. Sudahlah, yang penting saudara mengerti lah. Sudah, yang penting mengerti. Ini nama apa ini? Lama. Iya, jadi saya bilang ibu yang kasih kesaksian jangan bikin kesaksian ini sesat di sini. Mau masuk semua, masa mulut di sana, kaki di sana. Mau kasih takut kita yang sebut surga? Jangan begitu. Ini kepaduan suara toh, ibu toh. Menyanyi paduan suara biar satu dia suara mau bagus ke mana, tolong sama-sama. Hai dunia gembira, hai dunia, tidak bisa. Ini tidak boleh menonjol sendiri. Kan kita satu tubuh toh. Ada orang ini ada karunia menyanyi ada. Tapi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta dari mimbar tanya, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur Jakarta dan Ketua Majelis Sinode GPIB akan beribadah bersama-sama di GPIB Gibeon. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Ini karunia makam puji. Ini karunia ini bikin rusak. Ini tepuk tangan apa ini? Ini tepuk tangan apa ini? Ada begitu di sini, ada ini dia.
Saudara lihat, bertumbuh bersama itu butuh sabar, butuh kerendahan hati. Butuh itu semua yang kita serap dari Kristus. GPIB pakai tradisi Prapaskah atau Minggu Sengsara ya. Iya. Digemit sementara yang Yesus membasuh kaki. Kan untuk kasih tahu kepada kita semua supaya tolong kasih. Karena mau bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Orang tua dulu itu kasih nasihat bilang begini. Kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau mau jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Mau jalan cepat, sendiri. Tapi mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Supaya kita saling mendukung satu daya lain toh. Paduan suara biasa latihan hari apa? Selalu hadir toh. Bukan pas yang hari ini kan. Gitu. Mantap itu. Nah, 3, iman. So bagus, so boleh bertumbuh. Tapi bertumbuh ini mesti bertumbuh dalam iman. Karena tadi kita bicara 3 kedewasaan. Pertumbuhannya harus pertumbuhan hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah. Omong, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Teori tentang fondasi bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Dia fondasi dari apa? Dari harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan. Cita-cita, visi. Saudara mau jadi gubernur Jakarta periode 2080, silahkan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silahkan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona mau jadi wanita tercantik nah sudah segi peon lah ikut. Silahkan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita dengan orang di luar gereja adalah di atas fondasi apa kita bangun. Karena orang yang tidak kenal Yesus pun dia mau jadi gubernur Jakarta periode 2080. Dia juga ingin menjadi orang terkaya dan kalau dia perempuan dia juga ingin menjadi wanita tercantik dasar. Bukti dari yang dilihat atau tidak dilihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek waktu mau gambar ini bangunan, belum ada yang bangunan ini. Dia taruh dulu di dia punya otak. Berapa lantai? Balkon ada atau tidak? Menghadap ke mana? Pintu besar di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Ada berapa ruangan di sini? Dia taruh di otak. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia coba gambarkan di satu kertas. Mulai kelihatan. Dari mulai yang kelihatan itu, orang mulai membangun ini gedung. Setelah gedung sudah bagus-bagus begini, kan banyak orang datang foto-foto di depan tuh. Pertanyaannya, yang foto-foto di depan itu dia tahu titik-titik terkuat dari ini gedung gereja? Siapa yang tahu? Yang menggambar dan yang mengerjakan. Dan Alkitab dengan ringan mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Dia yang paling tahu titik-titik terkuat dan titik-titik paling lemah dalam hidup kita. Bagaimana kita mau membangun hidup ke masa depan, mengabaikan dia yang paling tahu titik-titik terkuat dalam hidup kita. Hati-hati saudara, kadang-kadang gereja ini makin sekuler, tapi bahasanya rohani. Gereja makin sekuler dengan bahasa yang rohani. Jangan sampai gereja sudah tidak lagi bisa mengandalkan Yesus sebagai yang paling kuat dan paling tahu kita punya hidup. GPIB sudah habis pemilihan presbiter? Oke, mantap. Saya keliling banyak gereja. Di gereja kami juga ada pemilihan penatua, diaken. Yang menarik itu, kalau kami sebut rayon, di sini sebut apa? Sektor. Di rayon itu yang menarik ini jemaat orang ini. Dorang bilang begini,
Pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada mobil. Supaya nanti kalau ada acara tinggal pakai dia punya. Jangan-jangan di GPIB juga begitu. Ada juga. Akhirnya dia punya mobil datang gereja, dia punya orang tidak datang. Terus yang terpilih datang menghadap pendeta. Pak Pendeta, sebenarnya saya tidak mau, tapi jemaat sudah mau. Sebenarnya siapa yang mau melayani? Dia tidak mau, tapi jemaat bilang, Bapak seumur hidup. Saudara lihat. Menggantungkan kita ini, menggantungkan harap ini disapa sebenarnya sekarang ini. Dan jangan sampai bahasa kita bahasa rohani, tapi kita tidak sementara beriman kepada Kristus. Kita tidak lagi beriman pada Yesus Kristus, tapi kita rohani sekali. Simbol-simbol mantap kita semua. Orang beriman dan tidak beriman itu contoh gampang. Ada mobil jalan dari sini ke Bandung, celaka. Tinggal 2 orang yang hidup. 1 orang beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman bilang, untung. Yang tidak beriman mengatakan, untung. Di Gibeon ini untung Tuhan atau untung saya? Untung Tuhan atau untung saya? Satu waktu Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, mesti menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saya tidak bicara 2, saya bicara yang pertama. Menyangkal diri. Menyangkal diri artinya bukan saya. Bukan saya. Tapi, bukan saya. Tapi, terus orang tanya, siapa yang bangun itu gedung ibadah dari Gibeon itu? Yang beriman bilang, bukan saya. Tapi, padahal ketua panitia yang pusing jalan ke mana-mana. Ada amplop persembahan nilai yang kasih dengan bilang, tidak selesai-selesai gue ini pembangunan. Tapi waktu ditanya, siapa yang bangun? Bukan saya. Tapi, yang kita tanya, siapa yang bangun itu gereja? Bukan saya, coba kamu cek saja. Kalau dia sudah mulai masuk di situ, ada pernah dengar itu kalimat? Ini kadang-kadang kita itu bisa geser Tuhan. Saya baru saja minggu lalu mutasi dari jemaat Agape pindah ke kantor Sinode Gemit. Saya suka ingat setiap kali mutasi itu. Jemaat-jemaat ini mantap. Saya kira di GPB mungkin tidak begitu ya, tapi kami mengalami. Saudara, kalau jemaat itu orang suka satu pendeta, orang akan menghadap ke majelis sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kami punya pendeta, jangan. Kenapa? Kami sementara membangun. Terus sinode bilang, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak. Itu kalau suka. Aduh, kalau orang tidak suka ini pendeta, aduh. Ambil. Ada juga. Aduh. Nah, sekarang kita mesti rubah. Kalau ini semua bertumbuh bersama tapi dalam iman. Iman. Sama-sama 1, 2, 3. Gereja mesti menyatakan di tengah-tengah dunia ini bahwa kita beriman kepada Tuhan. Terakhir. Selamat toh. Sabar. Oh sudah. Mengucap syukur. 1, 2, 3. Cara terbaik menikmati hidup adalah bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu tidak akan menikmati hidup. Dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Dia tahu mengumpulkan uang yang banyak, tapi tidak tahu cara menikmati. Di kampung saya bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya. Enak kok pesir-pesir, tidak pendeta. Lalu saya di rumah sakit Dr. Sutomo, pendeta dapat rujukan. Bersyukur. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Orang yang tidak tahu bersyukur itu tiap hari hanya mengeluh. 1, 2, 3.
Coba bayangkan satu muka yang penuh keluhan. Coba saudara bayangkan. Banyak yang datang itu dia, pendeta, hidup ini terlalu susah. Engkau mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Bersyukur. Bersyukur. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju pada. Ada orang bikin ibadah syukur, tapi pikiran perasaan tidak tertuju pada Tuhan. Ada yang dia pikir lain. Contoh, saya contoh ambil jauh ini, dan saya harus hati-hati omong ini barang. Kita semua ini akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, kasihan itu pendeta kepala botak sudah meninggal itu. Ada orang yang rapi sekali meninggal, kita bilang itu orang tuh terlalu rapi, dia sudah meninggal. Kalau ada orang yang cerewet sekali, kita bilang itu orang terlalu cerewet, dia sudah meninggal. Kalau ada orang yang disiplin sekali, orang akan ingat itu orang itu terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Itu kira-kira orang bilang apa? Pendeta tanya, siapa? Dia bilang, itu pendeta. Yang mana? Kita omong pasti pendeta tahu. Yang mana? Itu yang biasa berbungkus. Ibadah syukur tapi pikiran perasaan tidak kepada Tuhan. Tapi pada? Ada juga. Ya bersyukur itu waktu di mana pikiran perasaan itu hanya tertuju pada Tuhan. Akhirnya karena waktu itu pikiran perasaan hidup yang tertuju pada Tuhan, maka dia bisa bersyukur waktu sehat, bisa bersyukur waktu sukses, waktu menang, waktu mengucap syukurlah dalam segala. Karena pikiran perasaan semua tertuju pada Tuhan. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya ini isi dunia, isi di hati manusia pun masih kurang. Karena manusia selalu ada rasa tidak puas. Untuk menutupi ketidakpuasan itu, satu kata sama-sama, bersyukur. Ini jalan kaki dia berdoa, Tuhan kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa lagi, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan di situ Tuhan. Ini. Jadi engkau punya mau motor satu. Tuhan kasih motor satu. Naik 5-6 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang dan muntuk-muntuk semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naik motor. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga Tuhan. Jadi engkau mau apa? Mobil satu. Tuhan kasih mobil satu, dia naik 1 tahun, dia doa ulang, Tuhan naik mobil memang enak, tapi kami punya anak pertama sudah menikah dan tinggal di Kepulauan Seribu. Masa mau ke sana bawa mobil Tuhan? Engkau mau apa lagi? Kapal laut satu. Tuhan kasih, dia pergi lihat mantu, cucu, pulang doa lagi. Aduh, pas musim hujan, engkau mau apa lagi? Helikopter satu. Sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Banyak orang punya mata itu tertuju pada berkat, bukan kepada sumber berkat. Makanya tidak tahu bersyukur. Dulu masih honor, gaji hanya sekian-sekian, itu pun dibayar 3 bulan sekali. Masih tahu bersyukur. Habis bulan masih ada 1.000. Sekarang sudah angkat, dapat jabatan, gaji pokok, tambah tunjangan ini itu. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih datang bilang, sudah potong semua. Sikap kita lebih penting dari itu berkat-berkat. Saya ada acara di Gorontalo. Saya pergi.
Ada anak-anak kecil ikut jemput. Waktu makan, saya bilang, adek, nggak sekolah hari ini, saya izin pendeta. Kenapa izin? Izin mau jemput pendeta. Terima kasih sayang, terima kasih. Sayang besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Wah, mantap. Tapi om pendeta kasih ingat, adek, kalau adek mau kaya jangan jadi pendeta. Keputusan menjadi pendeta itu keputusan menjadi orang biasa-biasa saja. Kenapa? Pendeta-pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Ada tahu? Yang persembahan jemaat dalam rupa uang itu uang yang gambar proklamator, itu jarang ke gereja. Yang paling banyak masuk gereja itu yang patimura, pahlawan. Tapi kami hidup hingga hari ini. Kenapa patimura pegang pedang begini? Karena ada yang ramas-ramas hampir patah itu patimura punya pedang. Tapi kami hidup hingga, saya tidak khotbah supaya saudara kasih persembahan, saya tidak itu. Persembahan itu persembahan diri, bukan persembahan uang. Ada satu orang dia kasih persembahan ini. Saya bilang, Bapak kenapa bikin tangan begitu? Ya, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Dia yang pendeta tahu apa? 1000. 100 itu susah begini. Sudah begini sengaja batuk lagi. Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa pendeta omong ini? Di banyak gereja itu bukan pikir program duluan, pikir uang duluan. Bikin kegiatan, uang di mana? Bikin uang di mana? Sudah uang jadi apa sudah di gereja? Di sini juga. Saudara, kalau saya tidak bilang bahwa uang tidak, saya ingat pendeta Yandi tidak lagi bilang bahwa uang tidak penting. Saya lagi bicara bahwa kita punya diri ini lebih penting dari segalanya. Dan hanya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Tiap hari makan ganti sayur, ganti ikan, masih mengeluh. Tiap hari ini. Saya tutup ini khotbah. Dulu sama dengan Nabi Elia itu, hujan tidak turun lebih dari 3 tahun. Tuhan bilang, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Aku akan memerintahkan burung apa? Gagak untuk memberi makan. Kenapa Tuhan tidak kasih burung elang? Tuhan kalau kasih burung elang, maka itu elang bisa bawa kasih Elia ayam 1 ekor. Tuhan kasih burung gagak. Paruh burung gagak tidak bisa membawa barang yang besar. Karena itu roti yang dibawa kepada Elia itu roti tipis. Saya mau tanya, saudara pernah makan roti tipis? Perjamuan. Kalau saudara masih makan rahang tuna, sama-sama 1, 2, 3 bersyukur. Karena Nabi Tuhan yang luar biasa itu makan roti tipis. Paruh gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih segar. Dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu gagak sering disebut burung pemakan bangkai. Jadi daging yang dibawa kepada hamba Tuhan yang luar biasa itu daging yang hampir busuk. Saya tanya, pernah makan daging yang hampir busuk? Kalau belum pernah, bersyukur. Ada makan sushi tiap hari, tapi sudah makan begitu, terus Tuhan bilang, pergilah ke Sarfat.
Jarak dari Kerit ke Safat itu kira-kira 100 mil. Berarti kurang lebih 160 km. Itu dari Jakarta ke Bandung, jalan kaki. Pernah jalan kaki Jakarta Bandung pergi pulang? Ada naik oto, mobil ya? Meti kan? Mengeluh. Nabi Tuhan itu jalan kaki. Mau ketemu siapa di sana? Janda. Coba janda muda dan kaya baik. Itu jangankan Elia. Saya juga mau. Ini sudah miskin lagi, tua. Wih, perjuangan apa itu? Tapi dia pergi. Sampai sana itu janda tinggal punya minyak sedikit dan sedikit tepung. Dia bilang, ibu, kasih itu tepung dan minyak. Tuhan, kalau saya kasih Tuhan, segera setelah ini saya mati. Ini biar ibu, saya mau kasih tahu ibu. Kalau ibu kasih saya mau kasih tahu. Saya tidak peduli dengan ibu punya masalah. Tapi saya mau kasih tahu. Hujan mau turun besok atau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya tidak penting. Tapi saya mau bilang pada ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Bersyukur tiap hari hanya mengeluh. Amin kok. Saya lihat saudara sudah macam tenang sekali. Saudara saya macam bersyukur sekali. Amin ya. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kau